Anda masih kembali bersama dengan Berita Daerah Siang. Pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan DPRD menampung aspirasi para pedagang pasar tradisional dengan adanya kenaikan retribusi pasar. Jajaran eksekutif pemerintah Kota Pekalongan bersama dengan DPRD beraudiensi dengan sejumlah paguyuban pedagang pasar tradisional di Kota Pekalongan. Bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu 17 Januari. Audiensi digelar terkait adanya keluhan para pedagang terhadap kenaikan tarif retribusi pasar yang ditarik dalam penerapan kebijakan di tahun 2024 sebesar 70 hingga 100% dibandingkan tahun 2023 lalu. Seperti diketahui, pada tahun 2024 ini, target retribusi pasar kembali dinaikkan menjadi 4 miliar rupiah dari target 2023 sebesar 3,5 miliar rupiah. Akibat dari diberlakukannya Peraturan Daerah atau Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, di mana kenaikannya secara rata-rata hingga 70%. Perda ini hasil dari kajian DPRD dan pemerintah Kota Pekalongan. Menindaklanjuti sejumlah keluhan dan masukan pedagang tersebut, Wali Kota Pekalongan Ahmad Afzan Arslan Jonet menegaskan, pemerintah Kota Pekalongan bersama jajaran DPRD akan menampung semua masukan dan mengkaji hal tersebut untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Hal serupa diungkapkan Ketua DPRD Kota Pekalongan M. Azmi Bashir yang mengapresiasi para paguyuban pedagang pasar tradisional di Kota Pekalongan yang telah menyampaikan permasalahan dan keluhan mereka melalui diskusi bersama jajaran legislatif dan eksekutif secara santun, tertib, dan kondusif. Sebab menurutnya dari anggaran pendapatan daerah yang diterima dari kenaikan retribusi pasar akan dialokasikan untuk belanja infrastruktur di pasar. Apresiasi dari teman-teman pedagang, ada kurang lebih 9 paguyuban dari pedagang pasar yang ada di Kota Pekalongan datang ke sini. Kita apresiasi karena mereka ada permasalahan, menyampaikan dengan santun, tertib, dan juga dengan diskusi yang baik. Yang tadi juga Pak Wali bisa hadir di sini, juga teman-teman Komisi B sampaikan di situ bahwa memang kemudian ada amanat undang-undang harus kita jalankan. Dari Dinas Disperindak juga memberikan penjelasan bahwa dibandingkan dengan pasar-pasar yang ada di Kabupaten Pekalongan, sebagai perbandingan memang kenaikan retribusi itu tidak setinggi yang ada sekarang di pasar Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan pun rencananya buat kenaikan. Kita juga memahami bahwa pedagang mengeluhkan ini karena kondisi ekonomi, mungkin pasar masih sepi sehingga mereka keberatan. Lalu tadi dari kami komunikasi dengan Pak Wali, akhirnya kita memberikan solusi bahwa peraturannya tetap berjalan, tapi nanti pedagang kan diberikan keringanan dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah Kota Pekalongan untuk nanti diterbitkan awal, karena bagaimanapun ini perda sudah diundangkan, kalau diubah juga nanti prosesnya panjang dan kita juga harus memperhatikan pedagang dan harus ada solusi segera, maka kita mintakan kepada pedagang untuk bersurat kepada Tindakop, nanti akan dikaji dan setelah dikaji akan ditindaklanjuti supaya nanti bisa diberikan keringanan kepada pedagang setelah naiknya tarif retribusi. Kita juga menjelaskan bahwa kenaikan tarif retribusi ini juga berkaitan dengan ke depan untuk program-program peningkatan infrastruktur di pasar akan kita perhatikan, karena dari anggaran yang diterima, dari pendapatan yang diterima dari kenaikan retribusi akan dialokasikan untuk belanja pasar ya, artinya maksudnya untuk meningkatkan infrastruktur pasar itu yang nanti Dewan akan mendorong di rapat-rapat kerja dengan kira-kira itu. Perdanya memang sudah sejak kapan? Ya, perdanya di November 2023 itu perda itu merupakan turunan dari Undang-Undang HKPD ya, hubungan kekayaan pemerintah pusat dan daerah, yang mana memang di situ semua pajak dan retribusi itu digabungkan dalam satu perda. Jadi dan di situ juga pada saat pembahasan juga Dewan memang meminta kenaikannya tidak terlalu signifikan, tapi ternyata ada perubahan di masyarakat ya, karena kondisi ekonomi yang masih lesu sekarang, saya pedagang mengeluh gitu. Walaupun sebetulnya harapan kami kenaikan retribusi itu untuk digunakan kepada masyarakat tadi, kepada pedagang lagi, tapi karena memang masyarakatnya belum bisa menerima kenaikan itu, makanya kita carikan solusi. Tapi ke depan kami berharap bahwa dengan adanya komunikasi ini pedagang juga bisa lebih mentaati
kewajiban yang harus dibayarkan, sehingga nanti kami akan juga melaksanakan kewajiban kami bersama pemerintah kota untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang baik kaitannya dengan pengelolaan pasar, infrastruktur pasar. Tadi juga ada dari perwakilan warga menyampaikan bahwa sekarang baru sekitar di bawah 30% lah yang membayar retribusi. Nah, kami berharap mudah-mudahan pedagang bisa lebih taat, karena uang yang diterima dari retribusi itu juga akan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kira-kira. Salah seorang pedagang pasar tradisional sekaligus Ketua Paguyuban Pasar Podosugih Kota Pekalongan, M. Hadiwanto mengakui terkait adanya kenaikan retribusi pasar ini belum disosialisasikan kepada pedagang. Oleh karena itu, pihaknya bersama para pedagang pasar tradisional lain ingin bertemu dan menggelar audiensi dengan jajaran eksekutif dan legislatif Kota Pekalongan. Retribusi, kenaikan retribusi ini terus terang kami belum disosialisasikan, dan saya kaget, terus terang kaget. Awal 1 Januari ini Pak, itu ujuk-ujuk itu kok naik yang begitu besar. Sebagai contoh, kami yang di toko Pasar Podosugih dulu sebelum, artinya tahun 2023 itu kami harus bayar 3.600 per hari toko ya Mbak ya. Sekarang dengan peraturan baru kenaikan itu menjadi 7.200. Itu artinya kan naik 100%. Dari 3.600 menjadi 3.000 dan menjadi 7.200. Terus terang ini yang kami perjuangkan. Kami menjerit Pak. Kondisi lapangannya belum memungkinkan. Terus kami tidak menolak kenaikan. Kalau kondisi lapangannya itu benar-benar ramai, pasarnya ramai, mungkin panjenengan bisa lihat sendiri kondisi pasar Podosugih. Jam 10 itu sudah bisa untuk pelayanan kayak gitu. Ya kami berharap lah pemerintah bisa mengkaji ulang. Harapan kami seperti itu. Ini terang tadi jawaban Pak Wali itu saya masih kecewa, belum artinya belum plong, belum bisa menerima. Karena solusinya Pengajuan tidak, ya itulah nanti upaya kami terakhir harus kami tempuh lewat itu. Kami akan menggunakan jalur itu supaya pemerintah Kota Pekalongan bisa mengerti, artinya bisa menerima kami, artinya usulan kami. Kalau seandainya mau dinaikkan pun nanti sekiranya kira-kira maksimal tidak lebih dari 15%. Kami minta seperti itu, usulan kami seperti itu, tidak lebih dari 15%. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.